Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan ceramah daripada Habib Rizik pada Haul ke-9 Habib Salim bin Umar bin Hud Al-Attas di Cipayung, Bogor. Jadi bagi saudara sekalian yang tidak kuat telinganya di dalam mendengar ceramah Habib Rizik ini, supaya menonton video ini cukup sampai di sini saja. Bagi saudara sekalian yang penasaran apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, karena nanti beliau akan menyinggung daripada Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani dan Mama Gufron. Nah, jadi bagaimana dan apa yang beliau sampaikan, mari kita simak video berikut ini. Ada lagi orang yang menghina-hina keluarga Nabi. Ya ikhwan, keluarga Nabi dihina, Nabi marah saudara. Nabi sakit hatinya saudara. Begitu juga sahabat Nabi. Ada yang hina-hina sahabat Nabi. Ya ikhwan, serendah apapun derajat seorang sahabat Nabi, dia tetap sahabat Nabi. Jaga lisan kita, jaga hati kita. Saudara, di zaman sekarang keturunan Nabi lagi dihina-hina saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia hina-hina saudara. Nah sekarang saya sekedar mau kasih informasi Bu ya, Pak ya. Pak, Bu, Wali Songo itu saudara, berdasarkan ahli tarikh dari kalangan Ba'alwi, di antaranya Mufti Johor Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, bahwa mereka diakui sebagai Ba'alwi turunan Imam Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa Al-Muhajir. Jadi kalau para habaib Ba'alwi sekarang dibilang palsu, berarti Wali Songo nasabnya palsu juga. Ini jahatnya mereka. Bukan nasab Ba'alwi saja yang mereka mau obok-obok, nasab Wali Songo mereka mau obok-obok saudara, kurang ajar. Dari dulu saudara, para Wali Songo berjuang menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian datang keluarga mereka kaum Ba'alwi melanjutkan perjuangan Wali Songo menyebarkan Islam di mana-mana, bekerja sama dengan para ajengan, para kiai, para ulama. Mereka saling cinta, mereka saling sayang, bahu membahu menyebarkan Islam. Betul? Betul? Tahu-tahu sekarang Wali Songo nasabnya mau diobok-obok. Alasannya ada manuskrip lain yang menyatakan Wali Songo bukan Ba'alwi, tapi Wali Songo itu Al-Kadhimi, Al-Musawi, yaitu keturunan dari Musa Al-Kadhim. Kita periksa manuskripnya. Mana sih manuskripnya? Yang katanya turunan Musa Al-Kadhim, anak yang mana? Di situ ditulis, saudara, bahwa Wali Songo turunan Kalijam, anak Imam Musa Al-Kadhim. Saudara, orang Arab zaman dulu nggak ada yang namanya Kalijam. Dari mana itu Kalijam, saudara? Ini orang masya Allah, saudara, nasab diobok-obok. Nasab Wali Songo mau dicatut ke sana, dicatut kemari. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Wah ini orang lebih bahaya lagi, saudara. Dia pakai bin bukan bin bapaknya. Bapaknya Sarman, bin Sarman. Dia nggak mau pakai. Dia pakai bin yang lain. Nasab dibegal juga. Dia pikir dirinya Nabi Isa kali. Dia mau binnya ke ibu, ke kakek, saudara. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Memang Allah yang sebut Isa ibnu Maryam, saudara. Dia mau tiru Siti Fatimah Zahra, saudara. Al Hasan wal Husain itu bin Fatimah binti Rasulillah, saudara. Kalau anak keturunan Fatimah ada hadisnya. Nabi yang mengatakan ana abuhuma, aku adalah ayah daripada Hasan dan Husain. Nah kalau bin Sarman pakai hadis yang mana? Lu paham nggak? Bin Sarman aja pakai diganti. Bin Ono dan bin ini, unyil. Udah gitu katanya enggak Habib, dia punya tesis yang mana? Tesis itu diajukan di universitas, diuji depan para doktor, para profesor yang ahli. Nanti ada kesimpulan.
tesis yang dilempar ke masyarakat itu bukan tesis, itu namanya provokasi. Kira-kira jelas gak? Tadi Habib Agil nanya sama saya, Habib kok tesis begitu disebut tesis ya Habib? Jangan bingung, tesis dikatut, nasab aja dikatut. Kira-kira jelas gak? Tapi saya nggak kaget. Gerombolan ini punya guru besar. Guru besarnya bisa ngomong bahasa semut. Ancur. Kacau tidak? Gue nggak mau kalah, gue bisa ngomong sama kembang. Plap. Lu paham nggak? Ya nggak paham bahasa kembang. Gue bisa ngomong sama apa? Sama botol gue bisa. Lu paham nggak? Cuman botol yang paham. Masyarakat mau dibodoh-bodohin, ngomong bahasa jin, ngomong bahasa semut, pala lu PA. Paham nggak? Habib, hati-hati Habib. Nanti kalau Habib bicara begini, Habib disantet. Santet sono. Panggil tukang santet, jangan bintang 4, bintang 12. Saudara, jangan percaya sama begini-begini. Lu percaya gak sih lu? Percaya gak? Gue ngomong bahasa kembang, lu percaya gak barusan? Percaya gak? Tega banget lu. Gue udah kampanye di sini, lu masih nggak percaya sama gue? Masya Allah, Bu. Orang ngomong dengan bahasa semut, Bu. Percaya, Bu? Percaya ente? Percaya ente? Ini semua yang ada di sini saya tanya, percaya ente? Masya Allah, kira-kira jelas ya? Udah ceramahnya segitu aja dah. Pusing kalau gue terusin nih. Bukan perut lapar, ntar nasi keburu dingin. Belum sholat zuhur lagi, betul? Masya Allah, udah lanjut. Katanya lapar. Tunggu, gue mau tanya kitab dulu, gue mau ngomong sama kitab. Blep. Dia jawab, dia bilang, Beb lanjutin sedikit. Urusannya viral lagi nih. Habib Rizik bisa bahasa kembang, bahasa botol, bahasa kertas. Alhamdulillah. Ini kira-kira nama saya hari ini terang. Sadayana ngertos? Betul. Saya mau tanya semua, cinta kepada kiai, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada ba'alwi. Betul. Takbir. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang ngadu domba habaib dan kiai, saudara biarkan atau lawan? Biarkan atau usir? Kalau ada orang ngobok-ngobok saudara nasabnya Wali Songo, nasabnya para habaib, biarkan atau lawan? Biarkan atau usir? Betul. Maka itu saya minta dari Sabang sampai Merauke, rekam. Lu rekam. Awas lu nggak sebar lu. Pokoknya yang ngerekam nggak disebar, gua doain biar pantatnya bisulan. Iya, bukan ngerekam, disebar enggak, betul? Rekam, sebar. Saya minta kepada seluruh umat Islam dimanapun anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, pecinta ajengan, pecinta ulama, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Ayo lu ketawanya belakangan. Yang lain udah selesai ketawa, dia belakangan. Jangan-jangan dia lagi ngomong bahasa handphone. Udah terus. Udah jangan dihabisin di sini buat yang lain. Nah, jadi saudara, saya mau ajak semua. Innaka ma'aman ahbabta. Kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama Nabi. Tapi ingat, jangan sakiti Nabi. Jangan ya, Pak. Apapun bentuknya saudara, jangan hina keluarganya, jangan hina istrinya, jangan hina sahabatnya.
apalagi menghina syariatnya saudara. Jangan, nggak boleh. Dan jangan pula hina para keturunannya saudara. Kami para habaib nggak maksa. Orang mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Yang untung yang percaya, yang rugi nggak percaya saudara. Enggak, habaib nggak ada masalah. Mau diakui nggak diakui saudara, kami tetap mengatakan bahwa datu-datu kami telah menjaga nasab kami dengan sebaik-baiknya penjagaan. Bahkan di dunia lembaga-lembaga nasab seluruh dunia mengakui saudara bahwa lembaga nasab Ba'alwi di Indonesia yang catatnya paling lengkap dan paling akurat. Yang sempurna memang gak ada di dunia yang sempurna saudara. Kekurangan akan selalu ada. Tapi catatan yang paling lengkap dan akurat adalah catatan saudara keturunan Ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah saudara. Enggak mau dicaci maki habaib dari dulu. Habaib ini dari dulu dicaci maki, dihina, difitnah saudara, mau dibunuh itu udah dari dulu saudara. Hanya sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa gerakan anti Ba'alwi, gerakan anti Habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam saudara. Mereka nggak mau ulama dan kiai bersatu. Mereka nggak mau ulama dan kiai punya pengaruh berakar di tengah masyarakat saudara. Hati-hati, ulama dan habaib saudara di mana-mana punya pesantren, punya majelis taklim, punya mimbar-mimbar dakwah, jutaan orang yang mengikuti mereka, jutaan orang yang memuliakan dan menghormati serta mentaati mereka saudara. Ini bagi kelompok anti-Islam adalah ancaman. Ini bagi kelompok anti-Islam saudara, ini ancaman sangat berbahaya. Mereka nanti nggak bisa bebas untuk ngerampok di negeri kita kalau kiai habaib bersatu bersama umat. Betul? Betul? Takbir. Makanya habaib dan kiai mesti diadu dulu. Nah sekarang umat udah terlanjur percaya sama kiai sama habaib. Oh caranya cabut kepercayaan umat. Bagaimana cara mencabut kepercayaan terhadap kiai? Disebarluaskan berita. Awas, di pondok pesantren banyak kiai mesum, banyak kiai suka menggauli santriwatinya. Fitnah. Ya, kalau ada oknum 1, 2, 3, mereka bukan malaikat saudara, tapi memfitnah pondok pesantren tempat mesum, biadab. Tujuannya apa? Supaya orang gak ke pesantren, supaya orang gak percaya sama kiai. Ah kiai apa? Tuh kiai di sana mesum. Ah kiai apa? Kiai di sana berbuat maksiat. Ah kiai apa? Dia pengen kabut kepercayaan umat kepada kiai, saudara. Begitu juga kepada habaib. Bagaimana supaya umat nggak percaya lagi sama habaib? Gampang, cabut saja kepercayaan umat bahwa habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Cabut, bilang saja habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Kalau umat percaya, maka habaib akan ditinggal oleh umat. Selesai. Masya Allah, jahat tidak? Saya tanya, jahat tidak? Nah, ini politik begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bersatu dengan ulama, siap bersatu dengan kiai, siap bersatu dengan ajengan, siap bersatu dengan habaib. Takbir. Nah, tapi nggak usah khawatir. Saya kemarin ke Haul Gresik, lautan manusia saudara. Ternyata habaib masih makin dihina, acara haulnya makin membludak yang datang. Betul? Betul? Termasuk ini hari di sini. Saudara, di sini tadi dari depan memasuk ke dalam aja setengah mati. Untung paru-paru gua 4. Satu kempes masih ada 3. Lu sih mendesek-desekan lagi lu. Orang Habib jalan kasih jalan, betul? Betul? Ini untung Habib Agil gantungnya 3. Tadi repot juga jagain saya. Ternyata di sini kita lihat habaib makin difitnah, makin dihina, umat makin berduyun-duyun datang menunjukkan cintanya kepada habaib. Betul? Betul? Makanya saya ajak, pokoknya ada haul-haul kiai-kiai, haul ajangan-ajangan, haul habaib-habaib penuhi saudara. Karena kalau ini penuh, habaib ulama tidak bisa diadu, maka gerombolan-gerombolan tadi mereka akan meriang.
mereka akan mati berdiri, mereka akan mati dalam kehinaan. Mereka orang-orang yang mati, saudara, dalam kehinaan dari dunia sampai ke akhirat. Na'udzubillah min. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali penyampaian daripada Habib Rizik. Nah, ini terkait dengan semangat beliau ya, meskipun suara terbata-bata, namun perlu kita akungi jempol terkait dengan semangat beliau. Meskipun capek, tetap memberikan ceramah. Walaupun kita dengar ceramahnya itu banyak yang tidak benar ya, terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap Kiai Haji Imaduddin. Yang pertama jadi catatan saya di sini, ya, mungkin ini dari catatan dari akar rumput. Yang pertama, ini sudah jelas karena kita juga banyak mengikuti daripada kajian Kiai Haji Imaduddin, baik ceramahnya di panggung besar maupun di Zoom meeting maupun Jimit ya. Jadi beliau itu tidak pernah yang namanya menjelek-jelekkan, mengobok-obok dan lain sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihab yang tadi baru kita sampaikan. Jadi beliau itu cuma satu sebenarnya, dia Kiai Haji Imaduddin memberikan sebuah karya ilmiah. Ini karya saya, ini bukti-bukti saya. Lalu kemudian silahkan bantah dengan karya ilmiah yang lain. Seperti itu sebenarnya. Bukan menghina, mengobok-obok nasab dan sebagainya. Ya, kalau memang seperti yang disampaikan Habib Rizik itu memang benar, silahkan buat karya ilmiah lalu kemudian tandingkan dengan Kiai Haji Imaduddin. Bandingkan dia, mana yang paling akurat, mana yang paling absah datanya. Seperti itu, bukan seperti marah-marah di depan orang banyak, apalagi ini haul ya, haul Habib Salim bin Umar gitu. Bukan marah-marah sama orang banyak, silahkan diskusi sama Kiai Imad, lalu kemudian silahkan, ini karya saya, mana karyamu yang membantah nasab itu, lalu kemudian adu data gitu. Bukan seperti kita lawan dan sebagainya. Nah, itu kan contoh yang tidak baik gitu. Kalau nasab itu urusan lain, bukan dibahas di haul ya. Sebenarnya kalau haul itu kita bahas kebaikan orang yang kita hauli itu ya, seperti Habib Salim bin Umar gitu. Kita peringati perjuangan-perjuangan beliau. Mungkin sebaiknya seperti itu biar terlihat adem pengajiannya ya. Lalu kemudian, jadi catatan saya tadi Habib Bahar juga menyinggung Mama Gupron dan sebagainya. Ya, itu memang ya sebaiknya jangan kita bahas itulah. Lalu kemudian yang selanjutnya yaitu tadi beliau juga menyinggung nasab Habib Ba'alawi yang paling lengkap itu di Indonesia gitu. Entah beliau dari mana dapat catatannya, dari mana dapat dokumennya, nanti kita sama-sama lihat. Mungkin kelanjutan ini ada pembahasan karya ilmiah dari beliau. Mari kita tunggulah. Kenapa? Karena statement beliau itu tadi dengan jelas bahwa nasab habaib di Indonesia nasab Habib yang paling lengkap itu berada di Indonesia gitu. Ya, kita tidak tahu mana, apakah beliau punya catatan tersendiri lah. Kita tunggulah klarifikasi dari Habib Rizik. Lalu kemudian yang selanjutnya, jangan berikan mereka panggung-panggung kalau masuk kampung, usir. Nah, mungkin ini yang didengar oleh para muhibbin itu, karena di kejadian 1 atau 2 hari yang lalu itu Syekh Sayyid Qori muda itu diusir dari Jember dan dari Malang gitu. Dipersekusi lah bahasa lebih tepatnya. Lalu kemudian dituduh untuk provokator dan lain sebagainya. Ya kan, cara-cara seperti ini tidak mengusir orang tanpa sebab dan lain sebagainya. Ya, itu kurang tepat juga lah. Kalau mau mengusir jangan beramai-ramai, silakan bicara baik-baik gitu. Toh orang, kalau kita tidak bisa memaksakan kepercayaan orang lain gitu. Percaya kepada kita, cinta kepada kita, kita tidak bisa memaksa orang lain.
Ya mungkin hanya itu sajalah. Silahkan untuk para netizen yang saya hormati, terutama penonton Gen Z Nusantara, silahkan berkomentar dengan komentar yang baik, jangan kita menghina. Mungkin netizen-netizen yang dimaksud oleh Habib Rizik tadi, bukan Kiai Haji Imad ya. Kiai Haji Imad saya yakin tidak pernah yang namanya menghina, apalagi menghardik, apalagi dikaitkan dengan Rasulullah SAW itu tidak pernah sama sekali ya. Ya mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.